Berikutnya adalah sharpening image atau penajaman image. Operasi penajaman citra itu bertujuan untuk memperjelas tepi pada objek citra atau menghilangkan bagian citra yang lembut dari efek blurring proses mereduksi noise. Operasi penajaman itu dilakukan dengan cara meloloskan frekuensi yang tinggi, atau kita gunakan high pass filter. Jadi kebalikan dengan pelembutan citra yang menggunakan low pass filter. Kalau untuk penajaman citra kita menggunakan high pass filter, di mana high pass filter itu akan meloloskan frekuensi yang tinggi dan akan menekan frekuensi yang rendah. Nah, karena penajaman citra itu lebih berpengaruh terhadap tepi atau edge dari suatu citra, maka biasanya penajaman citra juga disebut dengan penajaman tepi atau edge sharpening, atau juga disebut dengan peningkatan kualitas tepi atau edge enhancement. Berikut ini adalah contoh dari hasil proses penajaman citra. Jadi jika kita inputkan citra hasil reduksi noise gitu ya, yang memiliki efek samping blurring, itu bisa kita lakukan perbaikan dengan cara menajamkan tepiannya. Jadi seperti yang ada di gambar, hasil proses dari konvolusi menggunakan high pass filter itu akan memberikan efek penajaman pada tepian bagian dari objek-objek di citra. High pass filter memiliki aturan seperti halnya low pass filter. Di high pass filter, koefisien dari kernelnya itu dapat bernilai positif, negatif, dan atau 0. Dan jika kita totalkan semua koefisiennya akan bernilai 0 atau 1. Jika jumlah koefisiennya sama dengan 0, maka komponen yang berfrekuensi rendah akan turun nilainya. Namun, jika jumlah koefisiennya sama dengan 1, maka komponen yang berfrekuensi rendah akan tetap sama dengan nilai semula. Berikut ini adalah contoh dari kernel high pass filter. Jika teman-teman perhatikan, seperti pada kernel yang pertama, itu menggunakan kombinasi bilangan positif dan juga bilangan negatif. Dan kalau kita totalkan, jumlahnya menjadi 0. Sementara jika kita lihat kernel yang nomor 3, itu menggunakan kombinasi nilai bilangan positif, negatif, dan juga 0. Dan kalau kita totalkan, itu jumlahnya sama dengan 1. Nah, sehingga ini mengikuti aturan dari high pass filter. Jadi boleh menggunakan bilangan 0, positif, negatif gitu ya. Dan kalau kita totalkan itu bisa bernilai 0 atau juga bernilai 1. Berikut ini adalah contoh hasil implementasi dari high pass filter, di mana citra A itu adalah citra inputannya, dan citra B, C, D itu adalah hasil dari konvolusi menggunakan high pass filter kernel kedua, 3, dan 4 di slide yang sebelumnya. Jika teman-teman perhatikan, pada gambar B itu memiliki hasil penajaman tepi yang sangat kuat. Sampai dengan tekstur atau noise itu bisa dianggap sebagai area tepi dari objek. Nah, ini juga kurang bagus, karena kalau nanti masuk ke dalam proses ekstraksi ciri, bisa nih si noise-nya atau tekstur-tekstur yang sebenarnya bukan bagian dari objek itu akan dianggap sebagai objek. Maka akan menghasilkan suatu misklasifikasi nanti pada saat proses klasifikasinya. Nah, kalau kita lihat di sini citra C itu memberikan hasil, citra C atau D ya, itu memberikan hasil penajaman yang lebih optimal dibandingkan mungkin citra B. Nah, output yang diberikan dari masing-masing output yang diberikan pada saat proses penajaman ini sebenarnya tergantung dari nilai piksel-piksel dari input citra. Jadi bukan berarti nih kernel dengan C itu ya, kernel C itu kalau kita konvolusikan memberikan hasil yang optimal. Jadi belum tentu, karena itu tergantung dari si inputan citra yang diberikan gitu, tergantung dari intensitas piksel dari suatu citra. Sekian video penjelasan kita kali ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.